Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Thor. Gimana? Sudah pada gajian belum? Atau sudah pada habis? Atau malah hanya numpang lewat doang? Kali ini saya akan merangkum film yang berasal dari India. Film ini menceritakan seorang polisi yang menyelidiki sebuah kasus seorang yang diduga bunuh diri. Akan tetapi setelah memperdalam lagi, ia menemukan fakta bahwa itu bukan sekedar bunuh diri, melainkan ada seseorang yang sengaja membunuhnya dan sengaja digantung seolah-olah matinya bunuh diri. Oke lah, daripada banyak spoiler di awal, langsung saja pasang handsfree, duduk santai, nyalakan rokok, sepoi-sepoi dan enjoy. Diawali dengan memperlihatkannya seorang wanita yang bernama Dipya yang sedang hulang tarik sambil menggendong seorang bayi. Ini adalah Jairam. Ia merupakan suami Dipya, di mana saat ini ia hendak akan pergi. Lantas Dipya menanyakan akan pergi kemana kepada suaminya itu, namun tidak keluar sepatah kata pun dari mulutnya. Bahkan Dipya yang terus nyerocos menuduh suaminya itu selingkuh, namun Jairam tetap tidak meresponnya dan menganggapnya seperti radio butut yang kekerbekan, dan malah menyuruh Dipya untuk mengunjungi temannya seorang psikiater. Jairam telah menganggap Dipya sudah gila. Hal itu membuat Dipya sangat marah karena suaminya menganggapnya sudah gila. कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं इतना चिल्ला रही हूँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? मेरा फ्रेंड डॉक्टर विजय कुमार साइकेट्रिस्ट है, जाकर मिल लो। मैं पागल लगती हूँ ना तुम्हें? तुम किसके पास जाओगे? किसी मॉडल के पास? कौन गर्ल के पास? Tak lama datanglah seorang ART yang bernama Laksmi. Ia mencoba menenangkan Dipya, tetapi singkat cerita, jam 2 Januari pun tiba. Laksmi yang mendengar si bayi terus menangis. Ia mencoba menenangkan bayi tersebut. Lalu ia menghampiri kamarnya Dipya untuk memberitahu bahwa sang anak nangis terus-menerus. Namun saat pintunya dibuka, tiba-tiba ya, Laksmi dibuat terkejut tatkala melihat Dipya sudah tergantung tak bernyawa. Dan inilah blind spot. Setelah melapor, polisi pun datang dan kisah akan berfokus kepada seorang polisi bernama Pikram, di mana Pikram langsung bergegas untuk melihat Dipya. Di TKP, Pikram langsung menyisir setiap sudut untuk menemukan sebuah petunjuk walau sekecil apapun itu. Dan ia berhasil menemukan sebuah benda kecil berbentuk seperti berlian. Ia langsung menyuruh polisi lain bernama Rambabu untuk mengambil sebuah plastik dan menyimpannya untuk dijadikan sebuah bukti atau petunjuk. Pikram mulai menginterogasi Laksmi. Mulai dari di mana Laksmi saat sebelum melihat Dipya. Juga ia menanyakan apa yang terjadi terhadap mukanya yang memar dan menyuruhnya untuk menceritakannya. Laksmi menceritakan apa yang terjadi, di mana saat Dipya dan Jairam bertengkar, ia mencoba menenangkan Dipya, tetapi Dipya malah mengkepretnya sehingga membuat mukanya memar. Pikram lanjut bertanya di mana keberadaan Jairam sekarang. Laksmi menjawab bahwa Jairam pergi ke bandara dan hendak pergi ke Mumbai. Pikram langsung meminta nomor teleponnya dan langsung menelponnya saat itu juga. Akan tetapi telepon Jairam tidak aktif. Lalu ia menyuruh Rambabu untuk menunda semua penerbangan dan menyuruhnya untuk memanggil tim forensik untuk dilakukan otopsi. बारिश की वजह से फ्लाइट डिले हुई, जयराम का पता करो। सबसे पहले फोरेंसिक वालों को कॉल करके यहाँ बुलाओ। Kemudian Pikram menyuruh Laksmi untuk memanggil kerabat atau keluarga dari Jairam. Laksmi langsung menelpon saudara Jairam yang bernama Aditya untuk datang sekarang juga. Inilah Aditya, ia merupakan seorang agen BIN atau Badan Intelijen Nasional. Di sana ia dihubungi oleh Laksmi untuk segera ke sana.
Setibanya di sana, ia terkejut melihat Dipya yang tergantung tak bernyawa. Lantas Vikram langsung menginterogasinya, di mana ia saat jam 8 malam. Aditya menjawabnya dia sedang di kantornya dan memberitahunya bahwa ia bekerja sebagai badan intelijen. Kemudian Aditya bertanya bagaimana dia bisa bunuh diri. Vikram langsung menyimpulkan bahwa itu bukan sebuah bunuh diri, tetapi ada seseorang yang sengaja membunuhnya dan membuatnya seolah-olah bunuh diri. Vikram menyimpulkan jika Dipya bunuh diri, peredaran darahnya akan terhambat, tetapi tidak dengan Dipya. Vikram juga mengatakan Dipya juga terluka di bagian kakinya dan jika ia benar-benar bunuh diri, seharusnya ada bercak darah di bangkunya. Vikram juga melihat ada luka di lehernya seperti bekas cakaran. Ia menyimpulkan ada seseorang yang mencoba menyerangnya. ये सुसाइड नहीं है मिस्टर आदित्य, इट्स अ मर्डर। अगर सुसाइड होता तो ब्लड सर्कुलेशन बंद होने के कारण इसका पूरा चेहरा डार्क हो जाता और दिव्या के पैर में भी चोट लगी। अगर दिव्या इस पर चढ़ी होती तो इस पर खून के निशान होते हैं, पर ऐसा नहीं है। Laksmi kemudian mengatakan bahwa Jairam sempat balik lagi ke rumah. सर बीच में एक बार जयराम सर घर आकर गए थे सर। Dikarenakan hujan lebat ditambah akses jalan yang terhambat, tim forensik mengabarinya bahwa mereka akan terlambat untuk datang. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Tak lama Jairam pun datang atas panggilan seorang polisi. Di sana dia langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Vikram mengatakan bahwa istrinya telah meninggal dunia. Lantas Jairam pun terkejut mendengar itu dan hendak pergi ke kamarnya. Akan tetapi Vikram mencegahnya karena sementara waktu kamar tersebut disita dengan alasan penyelidikan dan tidak diizinkan seseorang untuk masuk sebelum tim forensik datang. Jairam merasa tidak percaya bagaimana bisa istrinya bunuh diri. Namun Vikram memberitahunya bahwa itu jelas-jelas pembunuhan. Vikram langsung bertanya kemana saja Jairam saat jam 8 malam sampai jam 2 dini hari. Jairam mengatakan ia sedang berada di bandara. Vikram langsung menyuruh Laksmi untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Laksmi mengatakan bahwa Jairam sempat balik ke rumah. Jairam beralasan bahwa dia ketinggalan sebuah dokumen yang harus ia bawa. Vikram yang curiga bahwa Jairamlah yang membunuh istrinya sendiri. Ia berasumsi ketika ia pulang ia kembali bertengkar dengan Dipya dan dalam pertengkaran itu Jairam membunuhnya. Lalu Jairam bingung harus berbuat apa sehingga ia membuat kematian Dipya seolah bunuh diri. Tetapi Jairam membantah tuduhan itu. Dia hanya mengambil sebuah dokumen lalu ia pergi setelahnya. डॉक्यूमेंट्स ही लेने आए के बाद वापस जाने की बजाय तुम दोनों में झगड़ा हुआ। उस झगड़े में तुमने दिव्या को मार डाला, इसे सुसाइड दिखाने की कोशिश। मैं आया, आपने डॉक्यूमेंट्स लिए और 1 ही मिनट में चला गया सर। Lantas Vikram menanyakan hal itu kepada Laksmi, apa itu benar? Namun Laksmi menjelaskan bahwa dia hanya melihat Jairam masuk ke dalam rumah saja tanpa tahu kapan dia kembali keluar rumah. Aditya berinisiatif untuk mengajak mereka mengecek CCTV. Mereka pun langsung mengecek CCTV-nya. Di sana memang terlihat Jairam yang masuk ke dalam rumah, akan tetapi tak lama setelahnya ia keluar. Jelas tidak mungkin jika dia pelakunya, karena jika dia membunuh istrinya dan membuatnya seolah bunuh diri, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. देखा ना सर, डेफिनेटली 2 मिनट में ये सब करने का तो चांस, ये तो तुम्हें भी पता होगा विक्रम। Setelah melihat itu, Vikram langsung mencurigai Laksmi. Ia menanyakan kapan ia melihat mayat Dipya. Laksmi menjawab jam 2 dini hari, Pak. Vikram langsung bertanya kepada Rambabu kapan Laksmi memanggil polisi. Ia menjawabnya jam 2:05. Kemudian Vikram bertanya siapa yang ia hubungi sebelum memanggil polisi. Ia menjawab tidak ada, Pak. Lantas Vikram kembali bertanya siapa yang ia hubungi setelah memanggil polisi. Laksmi kembali menjawab tidak ada, ia hanya menelpon polisi. Mendengar itu Vikram langsung curiga karena seharusnya ia menghubungi kerabat terdekatnya terlebih dahulu. Vikram mengetahui bahwa Laksmi menyembunyikan sesuatu. Ia menanyakan hal itu. Lalu Laksmi akhirnya jujur menceritakan bahwa sebelum ia menelpon polisi, ia menghubungi Jairam terlebih dahulu dan Jairam langsung menyuruhnya untuk melaporkan hal itu kepada polisi. Vikram dibuat bingung. Ia mencurigai Jairam karena ia sebenarnya sudah mengetahui istrinya meninggal, tetapi saat ia datang ia berlagak panik seolah baru mengetahuinya. Jairam beralasan hubungan ia dengan istrinya memang sedang tidak baik-baik saja, bahkan ia sempat mengkepretnya dan sebenarnya Jairam merasa mendapatkan perlakuan
perlakuan yang kurang baik dari istrinya. Tapi tidak mungkin ia membunuh istrinya, dan mungkin karena merasa depresi ia memilih untuk bunuh diri. Mendengar itu, Vikram mencurigai mereka berdua telah bersetongkol. Laksmi dianggap telah menyembunyikan kesalahan yang dilakukan Jairam. Bahkan Vikram mencurigai mereka telah berselingkuh. Vikram menganggap mereka telah membunuh Dipya untuk kepentingan mereka karena ia curiga bahwa sejak awal mereka terus berkata bohong. और एक पति को बचाने के लिए कब से चल रहा है ये सब? भी ऑर्डर दे मुझे वो, उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। दिव्या का ना होना ही बेहतर है, इसलिए दिव्या को रास्ते से हटा दिया। Vikram tak sengaja melihat sebuah foto Jairam dengan seorang perempuan dan seorang anak laki-laki. Ia langsung menanyakan hal tersebut. Laksmi mengatakan bahwa itu adalah istri pertamanya Jairam yang meninggal akibat kanker yang dideritanya. Dan anak itu tak lain adalah anaknya Jairam. Mendengar itu, Vikram langsung bertanya keberadaan anak itu yang ternyata ada di kamarnya di lantai 3. Tanpa berlama-lama, Vikram langsung menemuinya. ऊपर तीसरे रूम। Dan inilah anaknya Jairam yang bernama Pinod. Saat mereka ke sana, ia sedang menggambar muka ibunya. Aditya menjelaskan bahwa sejak saat ibunya meninggal, ia tidak pernah mau bicara kepada siapapun, bahkan ke ayahnya sendiri. Ia selalu mengurung diri di dalam kamar. Vikram mencoba mendekatinya dengan cara yang halus, dan hal tersebut berhasil membuat Pinod mau bicara. Mereka menanyakan nama satu sama lain. Di sana, Vikram memuji gambar wajah ibunya yang dibuat oleh Pinod. Untuk membujuknya, Vikram mengaku bahwa ia mengenali ibunya, bahkan dia juga selalu menceritakan semua tentang Pinod kepadanya. Dan hal itu berhasil membuat Pinod semakin pede berinteraksi. Vikram langsung bertanya jam berapa ia sering tidur. Ia menjawabnya, biasanya ia tidur jam 10. Lalu Vikram bertanya hari ini ia tidur jam berapa. Pinod mengatakan bahwa hari ini ia tidur jam 10:30. Lantas Vikram menanyakan kenapa ia terbangun, apakah ada sesuatu yang membangunkannya. Ya, saat ia tertidur, ia terbangun karena mendengar tangisan bayi. Karena tangisan itu tidak kunjung berhenti, ia memutuskan untuk turun ke bawah memeriksa bayinya. Namun ia merasa bingung harus berbuat apa, ditambah di sana tidak ada seorang pun. Sehingga ia memilih untuk membiarkan saja dan kembali ke kamarnya untuk kembali tidur. Tetapi ia merasa tidak bisa tidur dan memutuskan untuk menggambar ibunya saja. Dan saat itu jam menunjukkan pukul 10:50. Mendengar itu, Vikram langsung curiga terhadap Laksmi pelakunya. Pada jam segitu seharusnya ia berada di rumah, yang berarti Laksmi tidak ada di rumah dan entah pergi kemana. Vikram langsung berasumsi bahwa Laksmi lah pembunuhnya, ditambah dari awal perkataannya selalu berbohong. Laksmi membela dirinya dengan mengatakan memang benar dia keluar dan pulang sejenak, kebetulan rumahnya tak jauh dari sana. Laksmi pulang hanya ingin memastikan sang anak aman karena saat itu hujan turun dengan deras dan seringkali air hujannya masuk ke dalam rumah. Namun setelah memastikan anaknya aman, ia segera kembali ke rumah Jairam. Lantas Vikram langsung menyuruh Rambabu untuk membawa anaknya Laksmi. रामबाबू, क्या तुम ही मानसी हो? Dan tepat saat jam menunjukkan pukul 5:05, anak Laksmi pun datang. Ini dia anaknya Laksmi yang bernama Manasa. Tanpa berlama-lama, Vikram langsung menginterogasinya. Vikram langsung mengatakan ada yang membunuh Dipya, dan hal itu cukup mengejutkan Manasa. Vikram mengatakan bahwa sejauh ini ibunya lah yang dianggap telah membunuh Dipya. Namun Manasa mengatakan tidak mungkin bahwa ibunya itu berbuat seperti itu. Lalu dengan yakin, Vikram langsung bertanya kenapa Manasa membunuhnya. Mendengar itu, semua yang berada di sana sontak terkejut karena tidak mungkin anak selugu ini membunuh. Vikram tidak semata-mata menuduhnya, kemudian ia mengambil sebuah tusuk gigi lalu mencongkel kuku Manasa yang terdapat kulit Dipya karena ternyata dialah yang mencakar leher Dipya. Juga ia memperlihatkan batu aksesoris yang ia temukan di kamar yang merupakan anting milik Manasa yang copot. Jelas hal itu menjadi bukti kuat bahwa Manasa lah yang membunuh Dipya. Dikarenakan Manasa masih di bawah umur, ia akan digantikan oleh ibunya untuk bertanggung jawab. Karena tidak mau anaknya dianggap pembunuh, Laksmi mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang membunuhnya. या फिर कान की बाली से गिरा हुआ मोती भी। ये दिव्या की ही स्किन। कुछ नहीं जानती सर, मैंने उन्हें मारा है।
Saat Rambabu akan menangkapnya, Manasa langsung mencegahnya lalu ia menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Bahwa saat ibunya pulang, ia menyuruhnya untuk menjaga si bayi karena takut terjadi apa-apa. Sementara Laksmi membereskan air yang memang memasuki rumahnya. Ia menjaga si bayi, namun kemudian Dipya memanggil Laksmi. Karena Laksmi tidak ada, Manasa lah yang menggantikannya. Sehingga ia menghampiri Dipya di kamarnya. Di sana dia disuruh untuk membereskan sebuah gelas yang pecah. Saat membereskan itulah Dipya mulai mengintimidasi Manasa dengan mengatakan bahwa mereka telah membawa kesialan terhadapnya. Dipya yang merasa muak terhadapnya, bahkan ia menendang Manasa sampai ia terjungkel. Tak terima ia dan ibunya dihina, Manasa pun memilih untuk melawannya dan Manasa menamparnya dan di sana terjadi perkelahian. Manasa mencekik Dipya, begitupun juga sebaliknya. Manasa sempat mencakar Dipya di lehernya, sementara Dipya juga berhasil mencakarnya. Namun tiba-tiba Manasa tak sengaja mendorong Dipya hingga ia kepalanya terbentur dan tak sadarkan diri. Manasa yang panik kemudian ia kembali ke rumah. Ia ngahulang tarik seolah tak percaya apa yang telah ia lakukan. Melihat anaknya itu, Laksmi menanyakan apa yang telah terjadi. Kemudian Manasa membawa ibunya ke kamar Dipya. Sontak Laksmi terkejut melihat Dipya yang terbaring. Ia langsung memastikan keadaan Dipya, namun ternyata ia mendapati bahwa Dipya sudah tidak bernapas. Sontak Laksmi marah besar kepada anaknya dan mengusirnya dari sana. Setelah menceritakan itu, kemudian Pikra menanyakan kenapa ia membenci Dipya. Manasa kembali menceritakan, saat ia di sekolah teman-temannya pun mengejeknya karena Manasa tidak mempunyai ayah. Bahkan seorang siswi mengatakan bahwa Manasa adalah anak haram. Mendengar itu Manasa pun marah dan tiba-tiba menamparnya. Sepulangnya dari sekolah, ia langsung menanyakan hal tersebut kepada Laksmi. Bahkan Manasa mengancam menyayat pergelangan tangannya sendiri. Setelah melakukan itu, Laksmi akhirnya mau memberitahunya dan tebak siapa ayahnya? Jairamlah ayahnya. Ternyata Manasa anak hasil perselingkuhan Laksmi dengan Jairam. Dan sekarang jelas mengapa Dipya sangat membenci mereka. Setelah mendengar itu, Manasa yang bungah pun duduk di rumah Jairam membayangkan bahwa dialah pemilik rumah tersebut. Kemudian Manasa berinisiatif untuk memberikan ayahnya itu sebuah minuman dengan harapan mendapatkan perhatian darinya. Dan benar saja Jairam yang melihat Manasa terluka, ia menyuruh Laksmi untuk membawanya ke dokter. Bahkan ia memberikan sejumlah uang untuk biayanya. Namun kebahagiaan Manasa tak bertahan lama karena Dipya memperlakukan dia dan ibunya tidak manusiawi layaknya binatang. Manasa selalu melihat ibunya itu diperlakukan semena-mena, bahkan sampai menyiksa mereka. Singkat cerita, siang pun tiba. Tim forensik pun telah datang dan membawa mayat Dipya untuk dilakukan otopsi. Sementara Laksmi dan Manasa dibawa oleh polisi untuk ditahan. Sementara itu Pikram dan Aditya sedang menunggu hasil otopsi. Tak lama si dokter pun datang yang langsung menyapa Aditya. Melihat itu Pikram heran dan langsung bertanya kenapa dokter mengenali Aditya. Ya jelas dokter mengenalnya karena Aditya sering datang untuk membahas kasus mengenai pekerjaannya. Di sana si dokter mengabari bahwa hasil yang jelas belum keluar. Tetapi si dokter langsung mengajak mereka ke ruangannya karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Di sana si dokter menjelaskan bahwa Dipya hanya mengalami benturan kecil yang hanya akan menghilangkan kesadarannya saja dan tidak mungkin sampai membuatnya meninggal. Si dokter menambahkan bahwa ia menemukan sebuah kandungan beracun di dalam tubuh Dipya, namun belum diketahui secara pasti jenis racun tersebut. Ia menyimpulkan bahwa kandungan itulah yang menjadi penyebab utama kematian Dipya. Ya berarti Pikram telah salah besar menuduh Manasa. Lantas mereka langsung pergi ke rumah Jairam. Di sana Pikram menjelaskan kepada Jairam bahwa Dipya hanya mengalami cedera ringan yang tidak akan sampai membunuhnya. Juga ia mengatakan bahwa Manasa bukanlah pelaku yang sebenarnya karena ada seseorang yang sengaja memberikan sebuah racun. Ia mendengar itu Pinot pun terkejut dan tiba-tiba berlari ke kamarnya. Pinot yang ketakutan pun bersembunyi di balik lemari. Mereka pun membujuk supaya Pinot mau keluar dan menjelaskan alasan mengapa ia kabur.
Pikram yang curiga dengan satu pintu lemari yang terkunci pun langsung menanyakan kunci lemarinya. Namun Jairam menjawabnya bahwa kuncinya memang telah lama hilang dan ia mengatakan bahwa lemari itu tidak ada isinya. Pikram memeriksanya dengan cara diketuk yang ia yakini bahwa ada sesuatu di dalam lemari tersebut. Kemudian Pikram mulai mencari dan pandangan ia tertuju pada foto. Dan benar saja kuncinya terdapat di belakang sebuah figura. Pikram langsung membukanya. Di sana ia menemukan sebuah obat yang tidak diketahui obat apa itu. Jairam mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya. Lalu Pikram menuangkan obat itu untuk kemudian ia menyuruh Jairam untuk meminumnya. Dan saat ia akan meminumnya, tiba-tiba ya, hal itu dicegah oleh Pinot. Pinot berhasil dibujuk. Ia akhirnya mau mengatakan bahwa obat itu adalah obat kematian. Pikram menanyakan apa Pinot memberikan obat itu kepada Divya. Lalu ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa saat ia memeriksa si bayi, ia tidak langsung ke kamarnya, tetapi ia mendengar Divya memanggil-manggil Laksmi. Kemudian ia mengambil obat tersebut yang ia tuangkan ke dalam minuman Orson merek ABC. Kemudian ia memberikannya kepada Divya. Lantas Pikram bertanya mengapa dia mencoba membunuh Divya yang merupakan ibu tirinya. Pikram mengatakan bahwa dia bukanlah ibunya, tetapi dia adalah iblis. Tidak seperti ibu kandungnya yang sangat menyayanginya. Lalu Shin memperlihatkan saat-saat bahagia Pinot bersama ibunya. Tetapi di suatu saat ia melihat ayahnya dan ibunya sedang bertengkar. Di dalam pertengkaran itu, si ibu yang sudah merasa capek pun memegang sebuah obat tersebut dan berniat untuk bunuh diri. Tetapi Jairam menepaknya hingga obat tersebut ngacleng tepat di depan Pinot. Pinot langsung mengambilnya dan menyimpannya di sebuah lemari. Lalu Pinot yang takut kehilangan sang ibu mengatakan terhadap ibunya untuk tidak melakukan bunuh diri. Si ibu meyakinkan Pinot bahwa ia tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi tiba-tiba si ibu pun mimisan dan setelah beberapa hari si ibu akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Hal itu membuat Pinot sangat terpukul, ditambah tak lama dari kematian sang ibu, si ayah atau Jairam pun menikah lagi dengan Divya. Namun perlakuan Divya sangat tidak manusiawi terhadapnya sehingga Pinot sangat membencinya. Atas perlakuan itu, Pinot akan ditahan di sekolah Borstal atau pusat penahanan bagi pelaku kriminal di bawah umur. अब उस बच्चे का क्या करे सर? अब बोस्टल स्कूल में भेज देंगे। Singkat cerita, Pikram pun dihubungi oleh si Pak Dokter bahwa ada sesuatu yang penting yang harus ia sampaikan. Tanpa berlama-lama, Pikram pun langsung OTW. Setibanya di sana, ternyata Aditya sudah duluan berada di sana. Kemudian si dokter menjelaskan hasil tes obat yang dimiliki Pinot, yang ternyata itu hanyalah obat bronkitis biasa, bukan sebuah racun. Ya, lagi Pikram sudah salah menuduh orang untuk kedua kalinya. Si dokter juga menemukan sebuah fakta mengenai racun yang ada di tubuh Divya, bahwa racun tersebut bereaksi sangat lambat hingga membutuhkan waktu 4-5 jam untuk membunuh seseorang, dan racun itu racun yang sangat langka. Si dokter menyimpulkan bahwa pembunuh Divya merupakan orang yang sangat cerdas yang direncanakan dengan sempurna. इसी वजह से दिव्या की मौत हुई। लो पॉइजन की तरह काम करता है, किसी को मारने के लिए 4 से 5 घंटे लगे। इट्स अ वेरी रेयर ड्रग। ये पिलाकर अगर किसी ने दिव्या को मारा है, whoever is the killer, Tak lama Pikram pun mendapat telepon dari Jairam untuk ke rumahnya saat itu juga. Sesampainya di rumah telah ada seseorang pria, sebut saja Itok. Ia mengaku bahwa ia sempat melihat seseorang yang berada di belakang rumah Jairam. Itok mengatakan dia memakai sebuah jubah hitam dan tingginya percis seperti Jairam. Namun dia tidak melihatnya dengan jelas, tetapi ia mengajak mereka untuk melihat CCTV rumahnya yang kebetulan menghadap ke tempat tersebut. सर, मेरे टेरेस पर एक सीसीटीवी कैमरा है। आई एम नॉट श्योर बट उसमें कैप्चर होने के चांसेस हैं। इफ यू वांट। Di dalam rekaman tersebut seseorang manjat ke dalam kamarnya Divya untuk melancarkan aksinya. Namun sampai si pelaku keluar, mereka masih belum mengetahui siapa orang tersebut karena memang mukanya tidak terlihat. के मिलने और केस के क्लोज होने तक नहीं जा सकते। सुधाकर, तुम भी नहीं। ऐसा क्यों सर? Singkat cerita, Pikram mulai mengawasi pergerakan Aditya, Jairam, bahkan si Itok pun ia awasi.
Saat Vikram sedang mengunjungi toko jam, ada sebuah mobil berhenti yang sepertinya sedang mengawasinya. Sampai kantor, Vikram sedang menonton channel Amamupi, namun entah apa yang terjadi terhadap Vikram, ia tiba-tiba ambek-ambekan terperarugu, dan hal itu membuat Rambabu merasa rewel sekaligus heran melihatnya. Tak lama, Vikram mendapat sebuah telepon dari si dokter yang menyuruhnya untuk ke rumah sakit sekarang juga. Ya, setibanya di sana ia dibuat jangar karena labnya ada seseorang yang membakarnya, sehingga mereka harus kehilangan sebuah hasil, bukti, dan laporan tentang kematian Dipya. Vikram yang orangnya detail pun mencoba mencari bukti, siapa tahu ia mendapatkannya. Dan ya, dia melihat sebuah kartu nama milik Aditya yang kebetulan tidak semuanya terbakar. राम बाबू, हत्यारा कौन है पता? Dan tanpa berlama-lama, ia sendirian langsung OTW ke rumah Aditya saat itu juga. Sesampainya di sana, Vikram berhasil masuk ke sebuah ruangan yang terdapat berbagai foto kasus Dipya yang belum diketahui secara pasti untuk apa itu. Tetapi Vikram mengabaikannya dan kembali mencari keberadaan Aditya. Saat ia keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba saat Aditya dalam keadaan terdesak itulah tiba-tiba Rambabu datang dan disinilah Vikram sekarang di ruangan interogasi dalam keadaan terikat, dan di situ sudah terdapat Aditya yang akan menginterogasinya karena pelaku yang sebenarnya ternyata ya Vikram itu sendirilah pembunuhnya. Loh, kok bingung ya? Lah sama. Di sana Aditya mengungkapkan rasa kagum terhadapnya dengan merencanakan strategi membunuh dengan sangat cerdik. Tetapi Vikram masih saja mengelak dan malah menuduh Aditya lah pembunuhnya. Namun Aditya yang sudah mencurigai sejak awal pun tahu bahwa sebenarnya Vikram lah pelaku yang sebenarnya. Ia yang diam-diam mencari bukti dengan mencari tahu latar belakangnya Dipya. Di sana ia menemui neneknya Dipya sekaligus memberitahu bahwa Dipya telah tiada. Kemudian si nenek menunjukkan kamar Dipya dan di sanalah ia menemukan sebuah bukti bahwa Vikram pernah berhubungan dengan Dipya. Dan dari sanalah kecurigaan Aditya semakin yakin. Lalu ia mulai mengikuti Vikram secara diam-diam, dan orang yang mengintai Vikram di toko jam, Aditya lah orangnya. Kemudian saat Vikram keluar dari toko, Aditya masuk dan menanyakan perihal apa Vikram ke sana. Penjaga toko itu menjelaskan bahwa Vikram mengganti sebuah alarm jam. Kemudian Aditya menunjukkan alarm jam itu kepada Vikram dan ia menceritakan bahwa ia menemukan itu di belakang rumah Zairam, dan hasil dari pemeriksaan jarum tersebut menunjukkan terdapat kecocokan darah maupun obat yang diberikan kepada Dipya. Dan Vikram sudah tidak bisa mengelak lagi karena jarum jam tersebut dirancang memiliki nama pemiliknya komplit serta sertifikatnya atas nama Vikram sendiri. Kemudian Aditya menyimpulkan kesuksesan Vikram melancarkan aksinya, bahwa Vikram menyadari ada seseorang yang terlibat karena seharusnya Dipya hanya terbaring di tempat tidur. Namun saat Vikram ke sana, ia telah mendapati Dipya dalam keadaan tergantung. Menyadari orang lain yang terlibat, Vikram memanfaatkan hal itu untuk menghindari segala tuduhan dan menjadikan orang yang terlibat seperti Pinot, Laksmi, dan Manasa dijadikan kambing hitam. Dan alasan mengapa Rambabu memukulnya karena sebelumnya Aditya telah memberitahu siapa sebenarnya pembunuhnya dan mengajaknya untuk menjebak Vikram. Dan Aditya mengetahui hal penting dari Rambabu bahwa Vikram berencana menjebak Aditya untuk dijadikan pelaku pembunuhannya. Namun alih-alih menjebaknya, dan Vikramlah yang malah termakan jebakannya sendiri. Setelah menjelaskan semuanya, Aditya menanyakan satu hal, yaitu alasan Vikram membunuh Dipya. Dan dari sinilah semuanya akan terungkap. Vikram menceritakan bahwa dulu dia adalah seseorang yang kurang mampu, bahkan dia tidak pernah memegang uang bekal sekolah, dan untuk
makan saja pun susahnya minta ampun. Hal itu membuatnya tekun dalam belajar. Ia yang berkomitmen untuk mengubah perekonomian keluarganya. Yang di saat anak-anak seusianya bermain tapi tidak dengan Vikram, ia harus bekerja untuk menafkahi untuk makan sehari-hari. Namun suatu hari ia mendapat kabar bahwa sang ibu telah meninggal dunia. Saat itu dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Namun dalam keadaan itu, hal tersebut terobati ketika Dipya datang dan menemani hidupnya. Seketika hidupnya berwarna dengan keberadaan Dipya. Mereka menghabiskan waktu bersama sampai mereka saling mencintai. Sampai suatu saat Vikram diterima sebagai seorang polisi. Hal itu membuat Dipya bahagia karena seorang yang ia cintai sudah mendapatkan pekerjaan. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama karena seorang jenderal polisi yang sekaligus menjadikan Vikram sebagai polisi meminta untuk Vikram menikahi putrinya. Dia merasa bingung untuk memilih cintanya atau karirnya sebagai polisi. Vikram yang tidak mau karir yang selama ini ia dambakan hancur pun lebih memilih untuk menikahi putri si jenderal dan mengorbankan cinta sejatinya. Setelah Vikram menikah dengan putri si jenderal tanpa ada rasanya cinta, ia sadar mengorbankan perasaan Dipya adalah kesalahan besar. Dan cara untuk ia melupakan hal itu, Vikram memilih untuk fokus bekerja untuk supaya bisa melupakan kesalahannya itu. Dalam pekerjaannya, ia sukses menuntaskan beberapa kasus pembunuhan. Dan salah satu kasusnya, ia menuntaskan sebuah kasus pembunuhan dengan cara diracun. Dan ia menyimpan racun tersebut dan racun itulah yang ia gunakan untuk membunuh Dipya. Sampai akhirnya ia bisa melupakan Dipya. Vikram yang sudah bahagia dengan istrinya ditambah istrinya tengah mengandung anaknya. Saat itulah tiba-tiba Dipya menelponnya. Dalam percakapan itulah Dipya mengungkapkan kekecewaannya. Ia menganggap Vikram telah tega meninggalkannya. Namun Vikram yang tidak ingin keluarganya hancur pun langsung menutup teleponnya. Sampai suatu hari Vikram yang sedang makan bersama si jenderal serta istrinya, ia kembali diganggu oleh Dipya yang menelponnya. Kali ini ia mengancam akan mengatakan apa yang telah mereka lakukan kepada publik. Jelas itu akan mengancam karirnya, terutama keluarganya. Vikram yang tidak ingin hal itu terjadi pun teringat sebuah racun yang ia simpan. Ia menggunakan sebuah jarum jam yang ia celupkan pada racun tersebut. Ia memutuskan untuk membunuh Dipya dengan racun tersebut. Pada suatu malam saat malam kejadian, Vikram langsung melancarkan aksinya. Dia memanjat dan masuk lewat sebuah jendela seperti yang terlihat pada CCTV. Kedatangan Vikram langsung disambut oleh Dipya yang memeluknya. Dalam keadaan seperti itu, Vikram diam-diam menusukkan jarum jamnya ke lehernya Dipya. Dan mereka sempat tidur bersama beberapa menit. Kemudian Vikram hendak akan pergi dari sana. Dipya yang melihatnya kemudian menyuruhnya untuk melihat anaknya. Ya, ternyata si bayi itu merupakan anaknya Vikram. Dari sini jelas mengapa Jairam acuh kepada Dipya dan anaknya. हमारी बेटी को मैं जिस गिल्ट को मारना चाहता मेरी आंखों के सामने थी और मुझे घूर Setelah melihat anaknya, ia pergi, namun ia sangat merasa bersalah. Namun hal itu tidak dapat diulang. Vikram yang pelaku sebenarnya saat ini ia akan dibawa untuk diadili. Dalam perjalanan itulah dia membayangkan Dipya datang menghampirinya dan membayangkan mereka yang hidup bahagia bersama, namun itu hanya hayalan semata. Dan film pun wassalam. Gimana masih bingung nggak? Untuk yang masih bingung dan bertanya mengapa Laksmi, Manasa, dan Vinod merasa bersalah, mari saya jelaskan. Untuk Vinod sebenarnya ia hanya mengetahui bahwa obat itu adalah racun. Namun setelah dicek oleh si dokter, obat tersebut bukanlah racun, melainkan hanya obat bronkitis biasa. Sehingga Vinod yang hanya tahu bahwa obat itu racun, ia mengklaim dirinya bahwa ia telah membunuhnya. Untuk Manasa dan Laksmi, ia hanya mengetahui bahwa saat Manasa tak sengaja membuat kepala Dipya terbentur, ia menganggapnya bahwa kematian Dipya karena itu. Namun yang sebenarnya penyebab kematian
kematian Divya dikarenakan racun yang kita ketahui akan bereaksi dalam 4-5 jam. Dan kebetulan saat Laksmi ke sana, racun tersebut telah bereaksi dan membunuh Divya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Dan sekuat apapun seseorang berusaha menyembunyikan kejahatan atau kebohongan, pada akhirnya kebenaran akan terungkap juga. Saya Thor pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.